kakak-kakak, kita jumpa kembali dalam program persiapan guru sekolah minggu. Program ini kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Pada episode kali ini kita mau mempersiapkan bahan ajar dari Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1-15 dengan judul belajar dari kisah Deborah dan Barak, Tuhan memberi kemenangan. Yuk, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa yang baik yang mengasihi kami, berkati dan bimbing kami kala kami semua akan melakukan persiapan sebelum kami mewartakan firman Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa. Amin. Dan yang akan melakukan untuk pembahasan Alkitab yang akan mempersiapkannya adalah Kak Pendeta Hendra. Mari silakan Kak Pendeta Hendra. Salam kakak-kakak semua, kita akan bersama-sama membahas bagian firman Tuhan, dan kali ini kita akan membahas Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai dengan 15, kisah Deborah dan Barak. Dan kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang memberi kemenangan. Yuk, kita akan buka Alkitab dari Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai dengan 15. Saya akan membacakan buat kita semua. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hogayim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang kau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun, berdiri, dan pergi bersama-sama Barak ke Kedes. Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedes. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Adapun Heber orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni dari orang-orang Hobab ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon terbantim di Saanaim yang dekat Kedes. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannya segala keretanya 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia dari Haroset Hogayim ke sungai Kison. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, "Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau?" Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor, dan 10.000 orang mengikuti. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Demikianlah kakak-kakak kisah tentang Barak dan Deborah. Kisah ini diawali dengan sebuah keterangan bahwa setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ini yang membuat lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan. Panjang banget, dalam ayat yang ketiga bagian akhir disebutkan
20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Jadi bukan hanya dijajah, tapi ditindas dengan keras. Jadi ini bangsa Israel eh, mengalami sebuah keadaan karena sikapnya yang tidak menuruti perintah Tuhan. Dan dalam situasi itu ternyata mereka ingat Tuhan. Ayat 3 disebutkan orang Israel berseru kepada Tuhan. Jadi mereka sebenarnya terjajah karena tidak menuruti perintah Tuhan, lalu mereka berseru kepada Tuhan. Di ayat yang keempat disebutkan pada masa itu ada Deborah, seorang nabi ya. Jadi seorang yang menyuarakan suara Tuhan. Dan dia tentu mendapatkan suara Tuhan itu dari Tuhan sendiri, dan dia menyuarakan terus kepada umatnya. Dan di sana dia adalah seorang yang ditetapkan oleh Tuhan sebagai hakim yang memimpin bangsa Israel dan melakukan beberapa perkara-perkara, lalu dia memutuskan beberapa perkara untuk kehidupan orang-orang Israel. Makanya di ayat kelima disebutkan, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Jadi dia memutuskan mana yang benar, apa yang harus dilakukan, dan seterusnya. Nah, maka disebutkan sebagai seorang hakim. Disebutkan pada waktu itu lalu Tuhan menyatakan sesuatu kepada umat Israel melalui Deborah. Dan di ayat 6 disebutkan Tuhan memiliki sebuah perintah kepada Barak. Dan perintahnya adalah, majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulun bersama-sama dengan engkau. Kenapa? Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan Barak. Dan disebutkan di ayat yang ke-7, bahwa sekalipun diserahkan, tapi nanti ada perlawanan juga dari Sisera. Sisera akan digerakkan oleh Tuhan untuk membawa tentara-tentaranya. Ini sesuatu yang sebenarnya Tuhan juga rencanakan berarti ya. Sisera akan melawan, dan Sisera menggerakkan pasukan penuhnya dengan pasukan yang sangat ditakuti ya, dengan kereta yang jumlahnya begitu banyak, dan itu kereta besi lagi. Jadi itu pasukan yang sangat menakutkan, tapi Tuhan menjanjikan kemenangan. Jadi ada sebuah perintah untuk melakukan sebuah perlawanan. Dan lalu kisah kita ini diresponi oleh Barak. Perintah Tuhan yang dinyatakan oleh Deborah ini diresponi oleh Barak demikian. Jika engkau turut maju, aku pun turut. Tapi kalau kamu nggak ikut, aku nggak ikut. Aku nggak akan maju. Jadi terlihat sekali Barak ini nggak berani. Walaupun ada perintah Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada Barak, tapi dia nggak berani. Lalu Deborah meresponnya, oke, kalau gitu, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalananmu ini, karena Tuhan menyerahkan musuhmu ini ke dalam tangan perempuan. Jadi Deborah mengingatkan kembali. Tapi nampaknya Barak sangat menumpukan harapannya itu kepada Deborah. Dia yang menurut Barak mungkin dekat sama Tuhan begitu ya, dan itu memberikan ketenangan bagi Barak mungkin ya. Dan dalam kisah kita disebutkan bahwa akhirnya Deborah maju, berdiri maju, pergi bersama-sama dengan Barak. Jadi tetap Barak yang Deborah tempatkan di depan begitu. Walaupun Barak ini nggak begitu berani, tapi tetap Deborah memposisikan Barak di depan, karena perintah Tuhan yang disuruh maju itu Barak dengan Bani Naftali dan Bani Zebulun ya. Disebutkan di sana bahwa kamu harus bergerak, dan Barak Deborah tidak mengambil alih dari apa yang dilakukan oleh Barak karena perintah Tuhan demikian. Lalu kisah kita disebutkan bahwa Sisera mendengar apa yang dilakukan oleh Barak ini, dan benar. Ayat 13 disebutkan dikerahkannya segala keretanya 900 kereta besi dan seluruh rakyat bersama-sama dengan dia. Jadi ini sebuah perlawanan dengan pasukan lengkap, pasukan yang besar, pasukan yang mengerikan, pasukan yang mungkin selama 20 tahun ini menjadi sesuatu yang menggentarkan bagi orang-orang Israel, termasuk juga Barak mungkin ya. Dan Tuhan menggerakkan itu. Ini perlawanan yang nggak main-main begitu ya. Tapi ternyata Deborah itu yakin banget. Sekalipun Sisera dengan 900 kereta besinya, sekalipun perlawanan dengan pasukan lengkap, no, Tuhan sudah menyerahkan.
Maka Deborah begitu yakinnya akan kemenangan yang Tuhan berikan kepada umatnya. Maka dia berkata, bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Perkataan itu meneguhkan Barak, dan ternyata Barak juga makin jadi berani ya. Di ayat 14 bagian akhir disebutkan, lalu turunlah Barak dari gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia. Jadi keyakinan Deborah itu juga menular kepada Barak dan pasukannya. Dan sungguh-sungguh akhirnya Tuhan memberikan kemenangan. Sekalipun Sisera dengan begitu banyak pasukannya, kereta besi yang ada, tapi nggak bisa mengalahkan kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada umatnya. Tuhan memberikan kemenangan pada umatnya. Dari kisah Deborah dan Barak ini kita belajar. Pertama, Tuhan ingin umatnya hidup menurut perintahnya. Di awal bacaan kita disebutkan karena umat ini berlaku jahat di hadapan Tuhan, maka Tuhan menyerahkan mereka ke dalam Raja Kanaan. Lalu yang kedua, Tuhan tuh mendengar permohonan umatnya. Walaupun mereka itu berlaku jahat, tapi kalau ada yang berseru kepada Tuhan, memohon kebebasan, memohon kelegaan, dan mau berbalik, dan mau ikut jalan Tuhan, Tuhan mendengar. Dan Tuhan memberikan kemenangan pada umatnya yang yakin akan penyertaan Tuhan. Adik-adik, perlu juga kita perkenalkan kisah ini, supaya adik-adik juga mau menjaga hidupnya dengan baik. Dan kalau ada pergumulan-pergumulan, adik-adik tahu Tuhan tuh mendengar pergumulan umatnya. Dan Tuhan akan memberi kemenangan kalau umatnya benar-benar yakin dan mau hidup kepada Tuhan dengan menuruti jalan perintahnya. Tuhan begitu berkuasa. Kisah Deborah dan Barak ini juga mengingatkan kita kepada karya Kristus. Dikala ada banyak sekali pungkungan dosa, Tuhan memberikan firman-Nya kepada Deborah agar Barak bekerja dalam kisah penebusan, dalam pungkungan dosa. Bukan hanya firman yang diserukan, tapi sang firman itu sendiri yang menjadi manusia dan membebaskan kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan Allah yang memberi kemenangan. Kemenangan dari dosa membuat kita lepas dan kita hidup dalam pengharapan. Demikian kakak-kakak, selamat menyampaikan pesan firman Tuhan ini kepada adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan pembahasan Alkitab dari Hakim-Hakim pasal 4, dan kita mau mendengarkan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas Batita Balita, dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Yeni. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan dari Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1-15, diberi judul Belajar dari kisah Deborah dan Barak, Tuhan memberi kemenangan. Kita mau mendengarkan Kak Yeni yang akan menyampaikan metode pengajaran untuk anak-anak di kelas Batita Balita. Mari silakan Kak Yeni. Halo kakak-kakak, kembali berjumpa dengan saya Kak Yeni. Kali ini saya ingin memberikan beberapa ide tentang bagaimana menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak kelas Batita dan Balita. Sesuai dengan tujuan dalam buku panduan, maka anak diharapkan mengetahui kisah Deborah dan Barak. Kemudian yang kedua, anak mampu berkata, Tuhan beri kemenangan.
Maka untuk mencapai tujuan ini, saya mengusulkan pendahuluannya adalah 2 minggu sebelumnya kakak-kakak bisa menyampaikan pengumuman kepada anak dan orang tua bahwa kita akan menyelenggarakan fashion show anak dengan papa atau mama. Dan kemudian seminggu berikutnya orang tua mengirimkan video lomba tersebut yang kira-kira durasinya 2 menit saja maksimal. Kemudian nanti cuplikan videonya bisa diputarkan pada saat kita menyampaikan cerita ini sebagai pendahuluan. Tentu saja kakak-kakak bisa mengambil barangkali 2 sampai 3 pemenangnya, namun karena ini konteksnya adalah untuk anak batita dan balita, kakak-kakak bisa memberikan hadiah kepada semua anak yang mengikutinya. Nah, pendahuluan ini kita hubungkan dengan kisah Barak dan juga Deborah, di mana Barak tidak berani ternyata untuk memimpin bangsa Israel maju berperang. Ia minta ditemani oleh Deborah karena ia tahu Deborah hidupnya dekat dengan Tuhan, taat kepada Tuhan, yang mana Deborah pada saat itu juga adalah seorang nabiah. Jadi dihubungkan soal keberanian untuk maju berperang, menghadapi musuh, atau bagi anak-anak relevansinya adalah keberanian untuk percaya diri atau untuk tampil karena dia tahu Tuhan pasti menolong. Nah, bahan pelajarannya dalam buku panduan sudah diusulkan, ada alat peraga seperti ini yang sudah disiapkan, cukup menarik, di mana nanti kakak-kakak juga bisa menggerakkan tangannya ya, baik Panglima Barak maupun Nabiah Deborah atau Hakim Deborah, dan kemudian juga dilengkapi dengan 2 gambar lagi seperti ini, sembari kakak-kakak menceritakannya. Nah, kakak-kakak, untuk ayat hafalannya, saya memilih sesuai dengan buku panduan untuk kelas balita, yaitu Yeremia 17 ayat 7a. Dan ini bisa disampaikan melalui ucap dan gerak sebagai berikut. Diberkatilah tangan kita ke atas, lalu turun, diberkatilah orang, kita menunjuk begini kepada semua orang, yang mengandalkan, jadi tangan sebelah kanannya kita kepal, lalu ini seperti ini ya, digerak-gerakkan di bagian lengan kita, Tuhan mengarah ke atas ya. Jadi Yeremia 17 ayat 7a. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kakak-kakak bisa ulangi beberapa kali karena pengulangan adalah metode belajar yang sangat baik untuk anak-anak batita dan balita. Nah, kemudian juga sudah diusulkan di dalam buku panduan ada aktivitas untuk menjodohkan gambar dengan bayangan yang ada di bawahnya. Kemudian juga bisa menolong anak-anak untuk mencari jalan dari Panglima Barak menuju Hakim Deborah. Nah, ini sembari anak-anak mengerjakan aktivitas, sembari kita ulangi beberapa kalimat yang memotivasi anak untuk memiliki keberanian karena Tuhan memberikan kemenangan. Jadi keberanian melawan rasa malu ya, misalnya, sehingga anak-anak bisa menang atas rasa malunya itu. Kemudian sebagai aktivitas lain, kalau misalnya kakak-kakak mau melakukannya juga, kita bisa melakukan perlombaan menghafalkan ayat hafalan dengan gerakannya tadi ya, atau misalnya ucap dan gerak. Tuhan memberiku kemenangan. Yes, itu ya, saya ulangi. Tuhan memberiku kemenangan. Yes. Nah, bisa dilakukan juga ucap dan gerak di mana
guru memberikan contoh terlebih dahulu dan setelah itu anak-anak dibagi dalam beberapa grup untuk dilombakan ucap dan geraknya. Atau misalnya lomba menyanyi kelompok lagu yang sederhana atau lagu tema yang juga akan saya ajarkan berikut ini. Nah, ini jadi sebuah lagu tentang Deborah Hakim perempuan yang sesuai dengan tujuan pelajaran, Tuhan memberi kemenangan. Seperti apakah lagunya? Berikut ini lagunya. Deborah Hakim perempuan, Deborah taat kepada Tuhan. Bersama dengan Barak, Deborah berjuang, Tuhan memberi kemenangan. Deborah Hakim perempuan, Deborah taat kepada Tuhan. Bersama dengan Barak, Deborah berjuang, Tuhan memberi kemenangan. Iya, semoga ide yang saya sampaikan bermanfaat untuk kelas persiapan kakak-kakak dengan tema Tuhan memberi kemenangan. Terima kasih. Terima kasih Kak Yeni yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas Batita Balita. Dan bagaimana usulan metode untuk anak-anak kelas kecil? Mari kita dengarkan Kak Immanuela Angela. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap, nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita mau mempersiapkan bahan ajar dari Hakim-Hakim 4 ayat 1-15, belajar dari kisah Deborah dan Barak, Tuhan memberi kemenangan. Kita mau mendengarkan Kak Immanuela Angela yang akan menyampaikan metode untuk anak-anak di kelas kecil. Mari Kak Immanuela Angela. Shalom kakak-kakak, jumpa lagi dalam persiapan guru sekolah minggu kelas kecil. Dan kali ini tema kita mau berbicara soal Tuhan memberi kemenangan. Belajar dari kisah Deborah dan juga Barak. Bacaan diambil dari Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai dengan 15. Dan sebelum kita melihat saran penyampaian, kita akan melihat terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran. Di sini ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, anak mengetahui bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada bangsa Israel. Lalu yang kedua, anak berani melakukan kebenaran sehingga mendapatkan penghormatan seperti Deborah. Kita melihat saran penyampaian yang pertama. Di sini sediakanlah sebuah ember dan juga bola-bola mainan. Ajaklah adik-adik untuk melakukan aktivitas di awal sebelum memulai cerita tentang Deborah dan juga Barak. Nah, di sini ember ini akan digunakan sebagai penampungan bola-bola ini. Jadi letakkanlah ember ini berjarak dengan adik-adik, lalu berikan masing-masing adik-adik ini 1 bola mainan, lalu mintalah mereka untuk bisa memasukkan bola itu ke dalam ember yang sudah disediakan. Jelaskan bahwa kehidupan kita ini ibarat sebagai sebuah ember, dan juga bola tersebut adalah perbuatan baik kita. Jadi adik-adik itu diundang untuk bisa memberikan atau membagikan hal baik di dalam kehidupannya ataupun kehidupan orang lain.
Lalu kita akan melihat selanjutnya, ceritakan kepada adik-adik tentang bangsa Israel. Dalam suatu ketika bangsa Israel itu melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Sehingga bangsa Israel pun dihukum oleh Tuhan. Dan hukuman yang diterima oleh bangsa Israel pada waktu itu adalah mereka ditindas oleh bangsa Kanaan. Lalu di sini perkenalkanlah tokoh Deborah, di mana Deborah ini merupakan seorang perempuan dari bangsa Israel. Deborah adalah orang yang baik dan taat kepada Tuhan. Banyak orang datang kepada Deborah ini untuk bisa meminta nasihat. Dan selain Deborah, perkenalkan juga tokoh Barak, di mana Barak ini merupakan seorang prajurit bangsa Israel. Barak ini juga orang yang baik dan juga taat kepada Tuhan. Suatu hari, Deborah ingin bertemu dengan Barak, lalu bertemulah kedua orang itu antara Deborah dan juga Barak. Ceritakan kepada adik-adik bagaimana Deborah meminta Barak untuk pergi berperang melawan bangsa Kanaan. Dan di sini tekankan tentang perkataan Deborah yang menyatakan bahwa ketahuilah Allah akan menyertai dan memberkati engkau. Jadi di sini Deborah memberi pesan kepada Barak sebelum Barak berangkat ke medan perang. Dan di sini Barak pun juga percaya dan juga meyakini bagaimana Tuhan akan memberkati dan juga menolong Barak pada saat peperangan. Lalu Barak pun mengajak Deborah untuk berperang bersamanya. Dan Deborah menyanggupi hal tersebut. Jadi mereka berdua, Deborah dan juga Barak, itu saling tolong-menolong di dalam peperangan tersebut. Sehingga dijelaskan juga bagaimana peperangan tersebut akhirnya bisa dimenangkan. Di sini mendengar hal itu, bangsa Israel begitu berbahagia mendengar hal tersebut, dan Deborah serta Barak berterima kasih karena Tuhan telah menolong dan juga memberkati mereka. Sekian untuk saran penyampaiannya, kita akan melihat di bagian ayat emas. Di sini ayat emas diambil dari Mazmur pasal 25 ayatnya yang kelima. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Lalu kita akan melihat di bagian aktivitas. Di sini sediakanlah stik es krim dan juga benang wol. Di sini benang wol akan dijadikan sebagai rambut dan juga stik es krim ini mintalah adik-adik untuk menggambar mata dan mulut pada stik es krim yang disediakan. Lalu di bagian akhir tempelkanlah benang wol ini sebagai rambut. Setelah itu di sini juga ada saran lagu yang bisa kakak-kakak gunakan. Ada dua lagu. Yang pertama ku menang, dan dalam nama Yesus ada kemenangan. Demikianlah persiapan guru sekolah minggu kelas kecil kita. Selamat mempersiapkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Kak Immanuela Angela. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar, dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Melben Nainupu. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita mau mempersiapkan bahan ajar dari Hakim-Hakim 4 ayat 1-15 diberi judul Belajar dari Kisah Deborah dan Barak, Tuhan memberi kemenangan. Kita mau mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar, dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Melben Nainupu. Mari Kak Melben Nainupu. Halo kakak-kakak pengajar, dimanapun teman-teman semua berada. Kali ini bersama dengan saya, Melben. Kita akan melihat tema untuk minggu ini adalah Tuhan memberi kemenangan. Diambil dari bacaan Hakim-Hakim pasal yang keempat, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Kita akan mempelajari kisah Deborah dan juga Barak. Nah, di sini teman-teman semua, ada tujuan dari pembelajaran untuk kelas besar, yaitu pembelajaran yang pertama tujuannya adalah
anak mengetahui bahwa Tuhan telah memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, anak berani melakukan kebenaran untuk mendapatkan kehormatan seperti yang dilakukan oleh Deborah. Nah, kita akan melihat tahap selanjutnya, yaitu aktivitas pembuka untuk mengawali pembelajaran selanjutnya, yaitu bercerita tentang Alkitab. Pada tahap aktivitas pembuka ini, pengajar mengajak anak-anak untuk menyebutkan kriteria pemimpin yang baik, memberi waktu kepada anak-anak untuk menyebutkan ciri-ciri kriteria sebagai seorang pemimpin yang baik. Setelah kakak-kakak melakukan aktivitas pembuka tadi, kini kita akan masuk ke dalam pemberitaan dan juga pembacaan firman Tuhan. Di sini karena adik-adik sudah kelas besar, maka kakak-kakak dapat mengajak adik-adik untuk membaca Alkitab secara bergiliran. Setelah adik-adik membaca Alkitab secara bergiliran, kakak-kakak memberikan pertanyaan atau memberikan waktu kepada adik-adik. Apakah adik-adik memiliki pemimpin yang berjenis kelamin wanita atau perempuan? Bisa juga kakak-kakak memberi waktu kepada adik-adik untuk menyebutkan pemimpin perempuan, baik itu pemimpin di negara, pemimpin di kerajaan, atau di sekolah mereka. Kemudian kakak-kakak pengajar dapat memberi pertanyaan untuk mereka menyebutkan teladan apa yang dipelajari dari pemimpin-pemimpin perempuan ini. Setelah adik-adik memberikan jawaban, kakak-kakak masuk kepada tahap penceritaan Alkitab. Di sini ceritanya tentang kisah Deborah dan juga Barak. Nah, kakak-kakak bisa memfokuskan terutama kepada tujuan pembelajaran kita, yaitu anak mengetahui bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada bangsa Israel. Kemudian anak-anak berani melakukan kebenaran seperti yang dilakukan oleh Deborah. Setelah bercerita dan juga cerita tentang Alkitab, tekankan juga pelajaran berarti di dalam kehidupan anak-anak, sehingga anak-anak dapat melakukan seperti tidak mencontek, seperti melakukan perintah Tuhan atau taat terhadap kehendak Tuhan. Kemudian kita masuk kepada aktivitas. Nah, di sini kakak-kakak dapat menyiapkan beberapa potongan kertas. Di situ kakak-kakak menuliskan nama dari tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Kemudian kakak-kakak dapat membentuk beberapa kelompok untuk kelas besar ini. Masing-masing kelompok menentukan satu orang sebagai juru bicaranya. Setelah kelompok terbentuk dan salah satu anggota masing-masing kelompok ditentukan, kakak-kakak memberikan potongan-potongan kertas yang sudah disediakan untuk mereka ambil secara acak. Kemudian siapapun yang mengambil kertas dan bertuliskan nama tokoh tersebut, maka juru bicaranya akan mempraktikkan apa yang dilakukan oleh tokoh itu dalam kisah Deborah dan Barak. Nah, sampai di sini persiapan sekolah minggu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Dadah. Terima kasih Kak Melben Nainupu yang sudah menyampaikan usulan metode bagi anak-anak di kelas besar, dan kami telah merampungkan dari mulai bahasan Alkitab dan usulan metode di setiap kelas. Kakak-kakak bisa mengembangkannya di tim kakak masing-masing, dan kiranya apa yang sudah disajikan ini dapat melengkapi persiapan kakak-kakak. Kakak-kakak juga dapat menyaksikan program aktivitas anak-anak sekolah minggu, juga dapat memberikan masukan, usulan untuk aktivitas bagi anak-anak. Kakak-kakak juga dapat menyaksikan tayangan program lagu untuk anak sekolah minggu, juga menambah perbendaraan lagu anak bagi kakak-kakak semua. Dan kita mau mengakhiri episode kali ini, kita mau mengakhiri dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesediaan anak-anak-Mu yang telah menyampaikan pembahasan Alkitab dan juga usulan metode bagi setiap kelas, batita balita kecil dan besar.
dan apa yang sudah dipersembahkan oleh anak-anakmu, kiranya ini boleh menolong persiapan anak-anak Tuhan yang lain yang akan menyampaikan firman-Mu bagi anak-anak sekolah minggu. Berkatilah mereka. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kakak-kakak di episode yang akan datang.